Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak kelas 11 yang saya cintai. Selamat untuk Anda, sekarang Anda sudah kelas 11. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Nama saya Bu Lili Suparti. Saya pengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Geneng. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 dari materi bahasa Indonesia kelas 11, yaitu tentang teks prosedur kompleks. Kita akan memulai dengan pengertiannya. Anda sudah tahu prosedur. Prosedur itu langkah-langkah. Maka pengertian dari teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara urut. Jadi urut dari langkah pertama, kedua, dan selanjutnya. Ciri-ciri dari teks prosedur kompleks, yang pertama, judul ditulis secara jelas. Jadi ini tentang prosedur apa. Kemudian langkah-langkah dipaparkan secara urut. Jadi tidak boleh meloncat-loncat karena tidak akan jadi. Yang ketiga, teks ini bersifat informatif. Jadi memberikan informasi kepada pembaca bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Yang keempat, teks dipaparkan secara terperinci. Nanti kalau misalnya ada alat bahan juga ada takarannya. Kemudian ada misalnya ada tidak boleh, ada proses yang menghalangi, itu dipaparkan. Yang kelima, isi informasi bersifat objektif, jadi apa adanya. Kita tidak boleh memberikan tambahan apapun dalam menjelaskan langkah-langkah itu. Yang keenam, informasi yang disampaikan bersifat universal. Universal itu menyeluruh atau bersifat umum. Kemudian 7, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Aktual adalah terkini, ya, jadi masih dibicarakan. Akurat dapat dipertanggungjawabkan. Logis masuk akal. Tujuan prosedur kompleks, jadi tujuan dari teks prosedur kompleks adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Fungsinya, tentu saja teks prosedur itu membantu seseorang dalam memahami tata cara secara benar dan tepat, sehingga tujuan yang akan diharapkan dapat tercapai. Nah, ini strukturnya. Jadi teks prosedur kompleks itu memiliki bagian. Jadi seperti yang Anda pelajari di kelas 10, bahwa setiap teks itu punya struktur sendiri-sendiri. Ini struktur teks prosedur kompleks dimulai dengan judulnya atau pembukanya. Judulnya apa, kemudian tujuannya akan membuat apa ini. Kalau memungkinkan ada alat dan bahan, namanya juga bisa material, maka disebut. Biasanya ditambahi dengan takarannya berapa. Kalau itu misalnya di jasa boga. Jadi alatnya apa, bahannya ada takarannya. Kemudian langkah-langkah. Nah, ini yang penting. Karena prosedur, langkah-langkah tidak boleh saling tumpang tindih, harus urut dari langkah pertama, langkah kedua, dan selanjutnya. Yang terakhir simpulan. Kalau memang harus ada simpulan maka ditulis. Kalau tidak ada, boleh langsung demikian langkah prosedur kali ini. Boleh. Nah, kaidah kebahasaan, jadi di setiap teks prosedur kompleks, kalau kita lihat secara teliti, maka muncul beberapa hal yang berkaitan dengan model kebahasaannya. Di setiap teks prosedur kompleks pasti ada satu kata kerja imperatif atau perintah. Contohnya, ya misalkan tambahkan,
potonglah, adakan, potonglah, hiasi pakai i. Ya, jadi ada 3 model pakai i, hiasi, kue dengan, nah, boleh. Perintah yang kedua pakai lah, tutuplah, rapat-rapat. Ya, perintah pakai lah. Kemudian yang kedua kata atau istilah teknis itu ada sesuai dengan topik pembicaraan. Biasanya kalau ini di jurusan TPM, di jurusan teknik otomotif, maka istilah teknis di bidang otomotif juga ada di situ. Yang ketiga, konjungsi temporal. Kalian tahu apa itu konjungsi? Benar, konjungsi adalah kata hubung temporal yang menunjukkan waktu. Jadi satu demi satu langkah itu sama saja dengan menunjukkan waktunya. Waktu yang pertama, kedua, dan seterusnya. Yang keempat, kalimat persuasif itu mengajak. Marilah, tingkatkan. Nah, seperti itu biasanya ada. Marilah tingkatkan, misalnya pembayaran pajak, marilah kita tingkatkan ya partisipasi kita dalam membayar pajak. Setelah prosedur itu dibahas cara membayar pajak bagaimana, maka di akhir akan ada kalimat persuasif, marilah, dan seterusnya. Nah, 5, alat dan bahan. Ya, alat dan bahan kalau memang harus ada maka dicantumkan. Mohon maaf, ini verbal material dan tingkah laku itu nomor 6. Verbal material, kata kerja yang menunjukkan tingkah laku. Kata kerja yang kita kerjakan itu apa. Yang ketujuh, partisipasi atau partisipan. Biasanya manusia, siapa yang bekerja atau siapa yang harus melaksanakan prosedur itu namanya partisipan. Ada 2 jenis teks prosedur. Yang pertama prosedur simpleks, yang kedua prosedur kompleks. Perbandingan atau perbedaannya, kalau simpleks itu langkahnya sederhana. Pada umumnya terdiri atas 2-4 langkah selesai. Misalnya cara membuat telur ceplok itu prosedur simpleks. Karena langkah pertama 2 selesai. Sedangkan prosedur kompleks itu banyak langkah. Setiap langkahnya berkaitan dengan langkah yang lainnya, biasanya bercabang. Misalnya pada pendaftaran penerimaan siswa baru PPDB itu masuk prosedur kompleks. Karena banyak langkah yang harus dilakukan calon siswa baru. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tentang materi prosedur kompleks, maka kamu bisa menambah pengetahuanmu tentang teks prosedur kompleks dengan membaca buku paket Bahasa Indonesia kelas 2, kemudian Anda pahami isinya, yaitu dari halaman 1 sampai halaman 20. Kemudian tugas Anda adalah dengan membaca materi ya di buku halaman 5. Jadi tugasmu adalah menganalisis struktur pada uji materi 1 halaman 5 dengan judul repot packing peralatan snorkeling, ini tipsnya. Tugasmu membaca dengan teliti untuk mencari strukturnya, kemudian isi bagian tabel di halaman 6. Jadi di halaman 6 ada tabel, silakan Anda isi strukturnya mulai dari penjelasan umum, dicari kalimat mana yang masuk penjelasan umum, kemudian langkah-langkahnya dicari. Kemudian dicari penutupnya. Ditulis di lembar folio atau di kertas buku
boleh kemudian difoto, dikirim ke link tugas yang sudah saya sediakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.